Pak Dharma, ini sangat luar biasa ya, Payungi ini ya, pasar Yosomulyo Pelangi. Yosomulyo Pelangi di Kota Metro Provinsi Lampung. Payungi, singkatannya Payungi. Singkatannya Payungi. Ini kalau boleh diceritakan sedikit untuk sejarah berdirinya Payungi ini seperti apa Pak Dharma? Payungi berdiri 28 Oktober 2018. Dimulai dari kas musola ya. Itu kami pinjam uang musola 15 juta untuk memulai gelaran hari Minggu seperti ini ya. Omset awal kami ya sekitar 16 juta nih untuk satu hari kegiatan gelaran. Itu omsetnya dihitung dari pendapatan pedagang, semua laporan aja ke pengurus, dia dapat omset berapa sudah dijumlahkan. Oh, uang masuk ke kampung ini sekian. Waktu itu 16 juta ya. Iya. Tapi sekarang udah levelnya di atas 80 bisa sampai 100 per harinya nih gelaran dulu. Untung bersih aja itu ya. Omset seluruh. Artinya orang ini jualan, oh saya dapat juta, oh saya dapat 2 juta, saya dapat 3 juta. Selama 4 tahun ini ya total udah 9 miliaran lah. 9 miliar. Uang masuk kampung kami. Ini awal mulanya terinspirasi dari kegiatan apa Mas? Kami memulainya dengan kampung warna-warni. Jadi saya ngajak anak-anak muda untuk murah tembok-tembok warga. Kemudian kami kumpulkan mak-mak, kami ajak jualan, dan kami kemudian setiap malam Kamis ngumpul di namanya pesantren wirausaha. Di habis sisa kami baca Quran, mau sholawatan, tausiah, kemudian kita diskusi kita mau ngapain. Kalau Sabtu pagi kan gotong royong, Sabtu sore gotong royong di budi, pedagangnya kan bisa berpindah-pindah. Kemudian pagi seperti ini jam 6 mulai, selesai jam 9. Sehingga yang kemudian muncul adalah kita menjadikan sebuah kampung ini milik bersama-sama. Cara pandang kita ini adalah kekeluargaan. Basisnya adalah ya, seperti cooperation ya, kooperasi. Cuman secara real lah, secara real. Kalau itu ini Mas, omset yang terkumpul itu kemudian digunakan untuk apa aja? Enggak digunakan untuk apa-apa, memang dibuat mereka semua. Untuk mereka semua. Nggak ada orang di sini jadi tukang pala, nggak ada. Pokoknya di sini kami yang mau dapat duit dagang, jadi kami semua dagang. Nggak ada orang yang dapat duit nggak jualan. Kemudian ada kontribusi untuk komunitas apa kayak perumahan, kemudian pemerintah tukang pala dong berarti. Maksudnya dari penghasilan dari kegiatan ini ada nggak yang kemudian dibagikan? Untuk musola. Iya. Kita ini semua akan kembali ke Allah ya. Iya. Jadi musola meminjamkan uang 15 juta dan kita pakai itu kita kembalikan setahun lebih lah. Makanya mama kan proses. Iya. Dari omset kecil sampai omset sekarang ini, dari tamunya kecil sampai 2000-an traffic lebih. Tamu ini rame orang yang tinggi. Akhirnya setahun itu kemudian kita mendirikan Payungi University. Sebuah konsep pendidikan transformatif, tidak cari gelar, tidak cari ijazah. Kemudian kita memang dididik untuk terlatih, ya belajar untuk terlatih, bukan hanya terdidik secara pengetahuan. Jadi kami ada sekolah desa, ada sekolah penggerak perempuan di bidang WES, Women and Environment Studies Payungi, teman-teman perempuan Payungi yang satu diskusi, nulis buku, macam-macam ya. Kemudian kami ada sekolah seni Payungi, kami ada tarian sendiri, ada musik, ada film, ada sablon kaos, ada seni batok kelapa, ada melukis, macam-macam. Ini kalau yang datang dari mana aja Mas? Ya macam-macam juga. Katanya udah dari mancanegara juga pernah ada yang datang. Ya kemarin dari Singapura dulu, kemarin ada dari Singapura. Ya tapi kayak gitu kan nggak banyak sih. Cuman kebetulan dia sedang ke metro dan orang metro mulai bangga juga dengan Payungi dan diajaklah ke Payungi. Artinya saya kira dia ada kegiatan lain lah selain ke Payungi. Tapi kayaknya kalau orang ke metro nggak ke Payungi, pas hari Minggu kayaknya belum metro. Iya, betul. Jadi Kayaknya nggak ternyata seperti itu ya. Betul. Apalagi kami juga udah tampil di King Andy ya kan. Oh sudah pernah? Nah, ini nanti sebulan kami balik lagi ke King Andy. Oke, jadi lagi. Artinya kementerian juga banyak kesini belajar, kami sharing. Kampus-kampus apalagi Malang, UNS,
UIN Bandung, UIN Jambi, ya dia dari UIN Turun kan pernah kesini, iya itu, terus kampus-kampus lokal ya. Jadi kan kalau saya lihat tadi begitu saya masuk kan, ternyata banyak juga mahasiswa dan mahasiswi yang berperan aktif di sini. Nah, Iya, jadi untuk pembentukan karakter atau seperti apa mas? Sebenarnya sebelum Menteri Nadiem bicara penggerak, kami itu udah mengisukan penggerak itu udah 2018. Ya. Nadiem jadi menterinya Jokowi 2019 kan. Ya. Kami bicara penggerak itu jauh sebelum Nadiem bicara sekolah penggerak, kampus merdeka. Kami itu udah merdeka dari dulu. Kami tidak terjebak pada sebuah kurikulum tertentu, tidak terjebak pada gelar tertentu. Kami yakin bahwa semua hal yang kita lakukan untuk orang banyak juga akan belajar. Jadi kita belajar untuk mempromosikan jenama lokal, merek lokal. Kalau hari ini teman-teman bangga tinggal di daerah, ada Starbucks, ada Pizza Hut, ada McD, itu nggak punya konsep daerah itu. Kalau hanya gitu undang aja semua perusahaan-perusahaan asing datang ke sini. Tantangan yang berat adalah menciptakan brand lokal dan bisa menghidupi banyak orang. Itu tantangan itu. Untuk penggerak harus selesai dengan dirinya sendiri. Banyak kan sekarang ini banyak wali kota, bupati, rektor, semua nggak ada yang selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih mikirin badannya sendiri. Kalau konsep seperti itu, ini Mas Dharma kan juga orang dosen. Saya dosen, kerjaan sak dos, bayaran sak sen. Nah itu gimana konsepnya dalam mengajarkan pada Mas? Saya punya pengertian yang mungkin agak sedikit berbeda ya tentang Tridharma ya. Ya. Tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya mengajar di kelas, bukan hanya meneliti jadi kertas, bukan hanya pengabdian untuk laporan. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang nampak benar-benar berdampak, sesuatu yang sensasi jadi esensi, sesuatu yang harusnya jadi yang tadinya tontonan harus jadi tuntunan. Itu perjuangan kami kan begitu. Dan sejauh ini Pak Yuni sedang arahnya kan ke sana. Artinya ada untuk ikutnya di kota metro ini ada peran Pak Yuni juga terhadap pengembangan mahasiswa untuk kehidupan nyatanya. Bukan hanya metro. Unilanya 3 bulan ke sini. Polinela 4 bulan. Malang tuh berapa kali? 35 hari dia ini tinggal di sini. Itu biasanya apa yang mereka lakukan di sini? Oh banyak. Mereka akan belajar media digital itu pertama. Kedua bicara tentang pemberdayaan. Kemudian dia akan mengenal 17 sektor ekonomi kreatif. Kemudian kita ajarkan skill-skill ya. Skill macam-macam yang bisa kita dorong untuk mereka bisa beraktualisasi. Kalau mereka di kelas hanya dapat skor, dapat tadi angka 3,9 A nilainya. Di sini dia nggak dapat itu. Jadi dia terlatih. Iya, Mas Dharma kan kita kan rencana membuat kampus nih di Rejang Lebong kan. Gambaran Mas Dharma konsep pendidikan yang lahir dari masyarakat itu bagaimana? Ya tentu kan kalau konsep payung universitas kan ya tanpa gelar dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya nggak masalah, gelar juga penting. Gelar tuh penting. Tapi jangan gelar jadi tujuan. Betul. Saya gitu. Ya gelar itu kan rekomendasi. Disesuaikanlah antara gelar dan kemampuannya. Betul. Jangan kebanyakan nanti profesor dibanggain tapi kemampuannya di bawahnya. Iya. Jadi Mas Dharma, kami tadi kan kita sudah ngobrol sih. Tapi ini makan nasi goreng. Oke, gitu. sip. Kita makan dulu atau gimana? Makan dulu aja. Siap. Kita lanjutkan. Karena